Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sore ini kita dapat berkumpul lagi dalam acara kajian sunnah tarbiyah ruhiyah BTKP FKUA Surabaya, Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang kesempatan kali ini akan dibawakan oleh pemateri kita Ustadz Aunur Rafiq LC. Sebagaimana yang kita telah tahu semua, beliau adalah pemateri Roja TV, pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik. Dengan tema Mari Segera Kita Bertobat. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, marilah kita mendengarkan tilawah Al-Quran dari Dr. Muhammad Asmi Agung. Kepada Dr. Muhammad Asmi Agung, dipersilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Artinya, orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dia akan menggugurkan amal-amal mereka. Orang-orang yang beriman, beramal saleh dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. Hal itu terjadi karena sesungguhnya orang-orang yang kufur mengikuti kebatilan, sedangkan orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah perumpamaan mereka kepada manusia. Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Hal itu berlaku sampai perang selesai. Demikian hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menolong kamu dari mereka tanpa perang. Akan tetapi Dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, Dia tidak menyia-nyiakan amalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada kepada Dr. Muhammad Asmi. Selanjutnya, marilah kita memasuki materi kita yang akan dibawakan Ustadz Aunur Rafiq. Namun, pada kajian sore hari ini harus saya sampaikan bahwa sesi kali ini tidak ada sesi tanya-jawab karena sesuatu dan lain hal. Jadi, harap kepada peserta kajian, harap mengkaji benar apa yang memperhatikan dengan benar apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Aunur Rafiq. Pada Ustadz Aunur Rafiq kami persilakan. Kepada Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat yang berada di Rumah Sakit Dr. Usama Hafidhakumullah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita memuji bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat, terutama kenikmatan sehat, sehingga kita bisa menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Ini paling puncaknya kenikmatan. Karena manusia ketika meninggal dunia yang dibawa ilmu dan amalnya. Sedangkan harta ditinggalkan di dunia. Yang nomor 2, kami menyampaikan jazakallahu khairan kepada orang tua kami, Dr. Heru Subroto, yang telah banyak membantu, yaitu tentang kesehatan saya, yang mana saya kena sakit panas dingin sekitar selama 20 hari. Alhamdulillah beliau yang senantiasa mendampingi saya untuk memberikan yaitu saran-saran obat, dan alhamdulillah ini sudah mulai membaik walaupun belum 100%. Kami sampaikan kepada orang tua kami, Dr. Heru Subroto Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan antum, demikian juga kebaikan saudara-saudara kami dan juga saudari kami semuanya. Yang nomor 3, kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya manusia itu banyak berbuat dosa. Tidak ada makhluk yang paling banyak berbuat dosa kecuali manusia dan jin. Kita tidak menjumpai orang resah karena hewan. Kita tidak menjumpai resah karena alam di sekitar kita atau karena pohon-pohon. Tapi justru terjadi peperangan, perselisihan, dan juga bahkan sampai pembunuhan disebabkan karena ulahnya dosa manusia. Karena itu pada sore hari ini kita angkat pembahasan mari kita segera bertobat. Bertobat itu bahasa Arab dari kata tabah, yatubu taubatan. Tapi sudah di-Indonesiakan. Dan banyak bahasa Arab yang sudah dibayang oleh bahasa Indonesia sehingga menjadi pemahaman yang baik untuk kita. Sedangkan makna tobat ini dari kata taba yatubu tauban. Ini memang tidak satu di situ. Artinya kembali. Mari kita melakukan dosa ini kembali menjadi orang yang baik. Itu makna tobat. Dan tobat ini kebutuhan kita kaum muslimin. Bayangkan kalau kita berbuat salah kepada seseorang, itu dihukum. Bahkan juga sampai dibunuh, dipenjara. Tapi subhanallah, Allah yang menciptakan kita, ikhwan wa akhwat, yang memenuhi kebutuhan kita. Kita ini berlaku dosa, masih ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Diberi tempo untuk tobat. Nah, inilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah Ta'ala yang belas kasihan kepada kita. Bagaimana kita tidak senang? Dosa kita ini ditangguhkan oleh Allah sampai kita mau bertobat.
Bahkan amal baik kita itu bisa menghapus dosa. Subhanallah, inilah yang harus kita syukur. Kita punya ilah, yaitu Allah menunda kita. Bahkan terkadang kita ini diampuni dosa kita tanpa dihukum. Selanjutnya para ulama sunnah berkata, tobat itu hukumnya wajib. Dari segala macam tobat, dari segala macam dosa. Jadi hukum tobat itu wajib. Artinya harus kita kembali kepada Allah, harus berhenti dari kemaksiatan dengan menyusul amal yang soleh. Ya. Kemudian juga jika kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dan dengan Allah, ada 3. Ya. Jadi dosa itu dibagi 2. Dosa kita bersama Allah, dosa kita bersama-sama manusia. Hanya saja dosa kita di hadapan Allah itu lebih mudah. Kenapa? Syaratnya ada 3. Pertama, kita hendaknya menghentikan dari kemaksiatan yang kita lakukan. Dan yang kita berhenti. Itu namanya tobat. Ya, berhenti dari kemaksiatan. Makanya kita ini harus menuntut ilmu. Agar tahu dosa kita. Ketika kita melakukan dosa, mari kita berhenti. Ini persyaratan pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang nomor 2, hendaknya kita merasa menyesal. Karena telah melakukan perbuatan maksiat itu. Menyesal itu pekerjaannya hati. Ya Allah, kenapa saya kemarin berbuat dosa? Menyesal. Maka dengan menyesal itu dia akan berhenti. Yang nomor 3, hendaknya niat tidak akan mengulangi kembali. Ya, inilah nikmatnya kita bertobat kepada Allah. Dan ini akan menukil dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Atau kitab yaitu yang ditulis oleh Al-Imam kitab Al-Adhkar. Jadi persyaratan tobat kita kepada Allah Ta'ala itu 3. Pertama, kita berhenti. Ya, namanya berhenti. Yang nomor 2, kita merasa menyesal hati kita. Yang nomor 3, kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Nah, sebetulnya kita ini lebih mudah bertobat kita kepada Allah Ta'ala. Karena Allah menyuruh kita untuk bertobat. Bayangkan, kita berbuat dosa, Allah menyuruh kita untuk bertobat. Siapa di antara makhluk manusia yang berbuat baik semisal Allah? Tidak ada. Nah, sekarang apabila jika hubungan kita dengan sesama manusia, ya, tobat kita bagaimana dengan sama manusia? Pertama, 3 tadi. Kita harus berhenti. Merasa menyesal. Tidak mengulangi lagi. Yang nomor 4, yang persyaratan keempatnya, supaya melepaskan tanggungan itu dari hak kawan kita. Contohnya begini, apabila kita punya hutang, tidak dibayar, itu kan hak manusia. Maka persyaratannya kita harus mengembalikan. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kita hubungannya dengan hamba, kecuali hamba itu ridho dengan kita. Makanya dosa kita bersama manusia itu lebih berat daripada dosa kita di hadapan Allah. Karena Allah memiliki nama Tawwab, penerima tobat. Ghafur, mengampuni. Al-Ghaffar, sering mengampuni kita. Sedangkan manusia punya hak dia. Ketika dizalimi dan orang itu tidak minta maaf, maka akan ditagih nanti di akhirat. Dan ini cukup besar bahaya untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita hutang, segera dibayar. Ketika kita merasa menzalimi seseorang, kita datang yang kita zalimin. Dan kita minta maaf. Jika berhubungan dengan harta, kita kembalikan. Ya, karena dosa hubungan dengan manusia itu lebih berat. Makanya kita tidak boleh menganiaya orang. Ketika kita merasa mengurangi timbangan, kembalikan. Merasa kita menipu, kita datangi orang yang kita tipu.
supaya kita lepas tanggungan kita pada hari kiamat. Selanjutnya, jika tanggungan itu berupa harta, nah ya, jika tanggungan itu berupa harta atau yang semisal itu, maka tobatnya wajib mengembalikan kepada yang berhak. Pinjam barang, kembalikan. Kalau tidak dan orang yang dipinjam dia tidak ridho, hukuman berat untuk di akhirat nanti. Kalau kita pernah mencaci orang, datangi. Saya minta maaf, saya keliru. Saya ini berbuat dosa. Maafkan ya saya mencaci dirimu. Nah, ya. Dosa manusia dengan orang itu banyak sekali. Mengurangi timbangan, menipu, berdusta, mendolimi, menghasut. Tapi ini insya Allah kalau kita menjadi orang yang muslim, ya, yang selalu ingat pada Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan maksiat itu akan berkurang. Karena Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita semuanya. Nah, jika berupa dakwaan, berupa zina, atau orang itu dituduh berzina, dituduh mencuri, ya, maka bagaimana cara bertobatnya? Hendaklah kita mencabut dakwaan tadi. Maaf ya, saya kemarin salah menuduh bapak, menuduh ibu mengambil barang saya. Padahal barang itu masih ada. Cuma kalau orang menuduh berupa zina, tidak mendatangkan 4 saksi, ya dihukum oleh waliul amri, dicambuk 100 kali. Ya. Ini bahayanya menuduh orang berbuat zina. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, maka akan dihukum dicambuk 80 kali. Maka karena itu kita, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wa muslimat, hendaknya bisa menjaga lisan kita ini. Selanjutnya, semua umat wajib mengerjakan tobat. Nah, ya. Jadi semua manusia tobat. Jangankan kita, Rasulullah SAW yang sudah bersih dari dosa itu bertobat. Karena tobat itu amal ibadah. Sekalipun kita tidak berbuat salah, tetap istighfar. Makanya ketika kita setelah sholat itu apa bacanya? Astaghfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Bahkan di dalam sholat, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Ya itu berarti manusia menyadari dirinya banyak kesalahan. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nur, ayat nomor 31. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'ah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surat An-Nur 31. Wa tubu dan bertobat, namanya kembalilah kepada yang benar. Kepada siapa kita bertobat? Ilallah, kepada Allah. Bagaimana jami'an semua dosa kita harus bertobat kepada Allah. Bagaimana kita tidak bertobat kepada Allah? Allah sayang sama kita. Lalu kita ini berbuat dosa. Lalu kita ini berbuat maksiat. Bayangkan kalau kita, kaum muslimin wal muslimat, punya tetangga. Tetangga itu berbuat baik kepada kita. Mungkinkah kita akan berbuat jahat kepada tetangga? Tidak mungkin. Karena tetangga selalu memberi kita, menghutangi kita, dan juga ketika kita sakit dijenguk, ya, diupayakan kita, dibantu, itu dalam fitrah kita punya merasa hutang budi kepada tetangga. Bayangkan berapa kebaikan tetangga ini dibandingkan kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Sehat ini ya Allah. Kita bisa bicara, kita bisa beraktivitas, ya, kita bisa mencari rezeki yang halal, kita bisa bertemu dengan suami, istri, bisa bertemu dengan anak. Ini semuanya rahmat dari Allah. Bagaimana kita tidak beristighfar ketika kita berbuat dosa? Nah, inilah kebaikan Allah Ta'ala pada kita. Kita ini berbuat dosa oleh Allah, disuruh kita tobat. No. Ya. Tidak ada manusia yang
semisal kebaikan Allah, yang semisal Allah Ta'ala berbuat baik pada kita. Berdosa kita ini disuruh bertobat. Ya. La'allakum tuflihun, wahai orang beriman, supaya kamu itu beruntung. Sebab kalau kita merasa berbuat salah lalu bertobat pada Allah Ta'ala, bersih, kita tidak akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Dan lapang hati kita. Satu contoh, kalau kita ini pernah berbuat salah kepada teman, apalagi teman itu kedudukannya tinggi, tentu kita merasa sedih. Tapi ketika teman kita memaafkan kepada kita, kita merasa bahagia. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana kita dengan Allah? Nah, inilah perlunya kita, ikhwan wa akhwat, selalu istighfar kepada Allah. Memohon ampun. Kemudian berikutnya, perintah taubat ini disebutkan di dalam surat Uhud ayat nomor 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Dan hendaklah, ya, wa anistaghfiru, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu yaitu Allah. Dan bertobatlah kamu atas semua dosamu. Di sini ada dua pembahasan. Pertama, kita disuruh istighfar. Yang nomor dua, kita disuruh tobat. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Istighfar itu kita minta ampun untuk dosa-dosa kita yang akan datang. Ya, karena manusia itu berbuat dosa. Ya Allah, ampunilah ketika saya melakukan dosa. Sedangkan tobat itu kita minta ampun dari dosa-dosa kita yang sudah lewat. Subhanallah, Allah yang Maha Rahman Rahim, yang mewujudkan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, kita ini ketika salah disuruh istighfar. Lihat di dalam sholat, istighfar kita 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ketika kita membaca astagfirullah, kita harus terbayang, ya Allah, ampuni dosa saya ketika aku ini melakukan dosa karena tidak tahu atau karena terpaksa. Nah, inilah faedahnya kita beristighfar. Dan tobat juga begitu, ya Allah, kami telah melakukan dosa beberapa waktu yang lalu. Berbuat dosa sama orang tua kami, sama saudara kami, saya sama tetangga kami. Tentunya saya ini tidak mungkin akan mendapatkan pengampunan kecuali Engkau, ya Allah, yang beri ampun. Nah, kalau orang itu sering istighfar, ikhwan wa akhwat, sering bertobat, insya Allah menjadi orang yang baik. Ya, bagaimana tidak? Kesalahan yang lalu dia ingin berhenti. Bagaimana dia mau berbuat salah untuk masa depannya? Kecuali kalau kita pas lupa atau dalam keadaan terpaksa. Kita makanya istighfar terus. Ya. Kemudian disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 8. Itu tertulis ada sin mim kha. Ada sin mim kha keliru, yang akhir sin jim ya keliru karena waktu mengetiknya sedang dalam keadaan kurang sehat, ya. Tapi yang betul di situ, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebelumnya tidak dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah memanggil kita, hei orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Menunjukkan Allah kasih sayang kepada hamba yang beriman. Subhanallah, dipanggil kita, ya ayyuhalladzina aman. Dipanggil dengan sifat iman. Dipanggil dengan sifat keyakinan kita kepada Allah. Apa katanya Allah Ta'ala? Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang nasuha, maknanya dengan tobat yang sebenar-benarnya. Bukan hanya tobatnya lisan. Lain dengan tobatnya orang yang makan rujak. Ketika pedas sekali, ya dia kapok dia. Ternyata masih beli rujak lagi. Tapi tobat kita tadi dijelaskan
kita merasa menyesal. Berhenti dan berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Ketika hubungan sama manusia, kita minta dihalalkan, kita datangi, dan kita minta maaf kepada orang yang kita lakukan berbuat dosa. Ini semuanya, ikhwani wa akhwat, kaum muslimin wa muslimat, menunjukkan rahmatnya Allah. Ya, kita ini berbuat dosa bukan langsung dihukum oleh Allah, tapi kita disuruh bertobat. Subhanallah. Bagaimana kita tidak beribadah kepada Allah? Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita tidak melaksanakan perintahnya? Melaksanakan perintahnya untuk kebaikan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Bagaimana kita tidak meninggalkan larangannya? Karena apa? Melanggar larangan. Karena yang kena musibah yang melanggar, bukan Allah yang kena musibah. Tetapi manusia itu sendiri. Makanya kita apabila sering bertobat, insya Allah menjadi orang yang baik. Karena manusia itu banyak dosanya. Bukan hanya banyak dosa karena tidak punya ilmu. Bagaimana orang tidak ilmu, dia akan selamat dosa. Demikian juga manusia punya sifat kufur, punya sifat hawa nafsu. Ini yang mengajak manusia kepada perbuatan dosa. Tapi Allah Ta'ala tetap menyuruh kita hendaknya beristighfar. Selanjutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita sampaikan ayat-ayat dulu, ikhwan wa akhwat, ya, karena itu pegangan kita. Yang nomor 2 kita sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cara kita menuntut ilmu. Kita sampaikan ayat bukti kita beriman pada Allah. Bukti kita beriman pada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Kita sampaikan hadis bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kita ingin menjadi orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis bersumber dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Bersumber dari Abu Hurairah. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Yaqulu, sami'tu, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baiknya ikhwan wa akhwat. Ya, orang dulu itu bergandeng, berteman dengan orang punya ilmu. Berteman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berteman dengan para sahabat. Dan antum bisa bayangkan, kalau kita ini berteman dengan orang punya ilmu, subhanallah, tidak akan kita dirugikan. Karena orang punya ilmu senang sekali apabila saudaranya minta nasihat. Senang sekali apabila mendengarkan saudaranya mendengarkan taklim. Itu suatu kegembiraan dalam hati orang muslim. Tidak ada rasa dengki. Ini baiknya hati orang yang punya ilmu. Semisal Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Semoga kita masuk di dalamnya. Sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda. Nah, apa itu? Wallahi, bersumpah beliau. Wallahi menunjukkan pentingnya perkara. Wallahi inni la astaghfirullah. Saya akan minta ampun kepada Allah Ta'ala dosa-dosa yang kemungkinan saya akan kerjakan masa depan kita. Wa atubu ilaihi, dan saya bertobat kepada Allah atas kesalahan yang sudah lewat. Fil yami, untuk satu hari, aksar min sabi'ina marrah, lebih daripada 40 kali. Subhanallah. Seorang nabi, kaum muslimin wal muslimat yang sudah dijaga oleh Allah Ta'ala dari dosa, masih istighfar, masih tobat. Setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Sudahkah kita beristighfar? Kita banyak dosa. Mengapa beliau beristighfar walaupun sudah diampuni? Karena istighfar itu ibadah. Mengakui dirinya banyak dosa kepada Allah. Mengakui bahwa Allah Ta'ala senang hambanya apabila dia minta ampun. Nah, makanya kita sering di jalan astagfirullah. Ketika melihat kemaksiatan, astagfirullah. Ketika kita paham, astagfirullah. Sering, ya. Ketika kita sedang dalam keadaan praktek, ya, mungkin ada kesalahan, astagfirullah.
Subhanallah. Kalimat yang pendek. Astagfirullah. Tapi malaikat mendoakan kita. Allah mendengarkan istighfar kita. Nah ini ya. Jadi jangan sampai kita di jalan dan sebentar tidak astagfirullah. Duduk astagfirullah. Ketika kita ingat dosa yang lalu, astagfirullah. Ketika kita pernah menzalimi orang, astagfirullah. Ketika kita pernah malas beribadah, astagfirullah. Kalimat yang pendek tapi punya makna yang tinggi. Dan Allah mendengar istighfar kita. Ya. Jadi beristighfar dia itu minimalnya 70 kali sehari semalam. Nah, selanjutnya pula. Wa anil Azib bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, dipanggil secara umum. Sebelum beliau memanggil umatnya, beliau memanggil dirinya dulu. Beristighfar dulu kepada Allah. Wah, itu loh baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pemimpin bukan hanya merintah bawahan, tapi memberi contoh dulu. Nah, itulah baiknya beliau. Sebelum kita sholat, beliau sholat dulu. Sebelum kita diperintah istighfar, beliau istighfar dulu. Subhanallah. Adakah orang semisal beliau memberikan contoh yang baik pada kita? Tidak ada. Makanya kita disuruh mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau suri tauladan kita. Jadi setelah beliau bertobat 70 kali minimalnya, maka memanggil saudara-saudaranya, ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallah, segeralah kamu bertobat kepada Allah, minta maaf atas dosamu yang lalu. Wastaghfiru, dan beristighfarlah atas dosa-dosa yang mungkin kamu kerjakan yang akan datang. Karena manusia suatu saat dalam keadaan terpaksa. Kadangkala yaitu melakukan dosa dengan sengaja. Ya, karena keprepetnya manusia. Karena kondisi tertentu. Apa katanya beliau? Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya setiap hari ini bertobat 100 kali. Tadi yang pertama 70. Yang kedua ini 100. Dan ini tidak bertentangan. Bahkan mungkin lebih daripada 100. Karena istighfar ini ibadah ghairu mahdha. Maknanya jumlahnya tidak harus ditentukan. Kecuali ketika kita baca pas doa istighfar pada waktu sholat. Itu memang ada jumlahnya. Minimalnya 3. Ya. Rabbi firli atau 2. Ya. Dan juga ada lagi yang lebih banyak daripada itu. Maka ini perlu kita pahami. Jadi ketika beliau seorang yang sudah bersih dari dosa, mengingat nikmatnya tobat adalah bagian daripada ibadah kita pada Allah Ta'ala, maka beliau tidaklah jemu untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Dosa yang akan kita kerjakan yang kita tidak tahu. Wa atubu ilaih, ya Allah, aku bertobat untuk dosa-dosa yang sudah lewat. Subhanallah. Selanjutnya. Wa ana bi Hamzata Anas bin Malik. Bersumber Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Seorang sahabat Ansar, dikatakan sahabat Ansar karena beliau penduduk di kota Madinah yang menolong sahabat Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah. Khatimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Anas ini menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Kunyanya Abu Hamzah. Nama aslinya Anas bin Malik. Nah, ya, 10 tahun.
Bayangkan berada di rumah Rasulullah SAW menemani apa menjadi kebutuhan beliau, dibantu oleh Anas bin Malik. Dan ibunya Anas bin Malik senang sekali. Putranya bisa membantu orang punya ilmu. Nah, karena kebaikan sahabat Anas selalu berkumpul dengan Rasulullah SAW, maka sahabat Anas banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Ketika beliau bersabda dicatat. Ketika beliau beramal dicatat pula. Inilah faedahnya bergaul dengan orang punya ilmu. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi afrahu." Allah gembira. Nah, ya. Tapi gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya kita. Tapi Allah punya sifat gembira yang itu sifat gembira yang sempurna. Kenapa Allah bergembira? Bitaubati abdi. Dengan tobatnya hamba, subhanallah. Ya. Padahal kalau kita ini menjumpai, kita ini dizalimi oleh orang. Ya. Kita dizalimi oleh orang, lalu orang itu minta maaf kepada kita, kadang kita tidak mau memaafkan. Padahal kita ini bukan Allah. Tapi Allah senang sekali kalau hambanya ini berbuat dosa, lalu istighfar. Ya. Apa katanya? Lillahi afrahu, Allah sangat gembira bitaubati abdihi, dengan tobatnya hambanya. Nah, ini menunjukkan anjuran agar kita segera istighfar, segera tobat. Min akhatikum, daripada gembiranya salah satu di antara kamu, saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari ontanya. Ya. Ketika jatuh ontanya itu, waqad adallahu fi ardi falatin, dan onta itu pergi, menghilang. Bayangkan ketika kita punya kendaraan, ya sekarang kendaraan sepeda motor atau mobil. Kendaraan itu kita naiki, lalu kita parkir. Mobil itu kemudian dicuri oleh orang. Bukankah kita sedih? Sedih. Nah, sahabat ini naik itu, hilang mobilnya. Ada orang beritahu, Pak, mobilnya akan dikembalikan karena orang itu sadar bahwa dia salah. Bukankah kita gembira? Subhanallah. Maka gembiranya Allah Ta'ala dengan istighfarnya kita kepada Allah Ta'ala melebihi daripada gembiranya kita ketika kehilangan barang itu kita ketemu lagi. Nah, ya, karena itu marilah kita sering istighfar. Ya, sedikit duduk astagfirullah, sedang berdiri astagfirullah, bukan hanya setelah sholat saja. Ya, makan kok tangan kiri, oh ini keliru istighfar kita. Minum kok tangan kiri, kita keliru istighfar kita. Nah, begitu enak ya. Dan kita paham astagfirullah itu kalimat tauhid. Ya, jadi jangan sampai kita tidak pernah sedikit kalau mendapatkan kenikmatan alhamdulillah. Kok mata kita melihat yang haram, astagfirullah. Kok kemarin hutang kita belum kita bayar, astagfirullah. Terus. Nah, kenapa Allah senang dengan hambanya yang mau beristighfar itu? Subhanallah. Selanjutnya. Wa Nabi Musa an Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Bersumber dari Abi Musa bin Qais al-Ash'ari. Radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi. Makanya kalau kita mendengar sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu. Ya Allah, ridai sahabat itu. Kalau kita jumpa dengan orang yang punya ilmu, ya Allah, ya rahimallah, rahmatilah, belas kasihannya orang punya ilmu. Kepada saudara kita yang telah meninggal dunia, rahimallah. Kepada saudara kita masih hidup, hafidahullah, semoga Allah menjaganya. Kalimat yang enteng, ikhwan wa akhwat, tapi besar manfaatnya. Bukankah kita senang kalau kita didoakan oleh saudara kita?
Kalau kita didoakan oleh saudara kita sedang, doakan saudara kita. Ya. Karena manusia punya fitrah yang sama. Ketika kita berbuat dosa kepada orang, ya, kita merasa berbuat dosa, maka kita hendaknya minta maaf. Sebagaimana orang senang kalau dia melakukan dosa, dimaafkan, yaitu dosanya. Nah, di sini Abi Musa al-Asy'ari mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili, membentangkan tangannya malam hari. Nah, cuma ikhwan wa akhwat, jangan dibayangkan bentangnya tangan Allah Ta'ala seperti membentangnya tangan kita. Bukankah Allah Ta'ala hidup? Kita hidup. Tapi hidupnya Allah Ta'ala tidak akan mati. Hidup kita mesti akan mati. Allah melihat, kita melihat. Tapi melihat kita dari jarak dekat. Allah melihat dari semua makhluknya. Nah, ya, saya ulang lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya malam hari. Berarti Allah Ta'ala punya tangan. Tapi jangan terlintas, oh tangannya seperti manusia, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kenapa membentangkan tangannya malam hari? Liyatuba musi'un nahar. Untuk menerima tobatnya orang berbuat jahat pada waktu siang harinya. Nah, ya. Makanya kita ini ikhwan wa akhwat banyak berbuat dosa. Maka ketika siang kita banyak berbuat dosa, malam kita istighfar. Ketika malam banyak berbuat dosa, paginya kita istighfar. Nah, ya. Selanjutnya, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah akan membentangkan tangannya waktu siang hari. Maknanya membentangkan tangan itu Allah mau menerima. Liyatuba, untuk memberi tobat, untuk memaafkan musi al-laili, dosanya orang melakukan kejahatan malam hari. Hatta tattali as-samsu min maghribiyah, sampai terbit matahari dari arah barat. Nah, maknanya bagaimana ikhwan akhwat? Allah Ta'ala tetap membuka pintu kita bertobat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau sudah matahari terbit dari arah tenggelamnya, sudah ditutup. Nah, ya, ini kesempatan untuk kita. Kita beritahu diri kita sendiri. Kita beritahu orang tua kita. Kita beritahu saudara kita beritahu kawan kita. Siapa tahu dengan kita beritahu dia menjadi orang bertobat. Bukan hanya dia saja mendapatkan pahala, bahkan orang yang menunjukkan kebaikan dapat pahala pula. Inilah nikmatnya kita menuntut ilmu syar'i. Tidak pernah kita bosan. Dan tidak pernah kita dirugikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu para sahabat itu senang. Para utusan Allah Ta'ala senang-senangnya bukan dengan harta yang banyak. Senangnya menuntut ilmu. Senangnya beramal soleh. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Makanya dan bisa antum pahami sebelum menuntut ilmu. Dan setelah menuntut ilmu, berubah kita. Padahal kita menuntut ilmu itu masih sedikit dibandingkan dengan rasa persaudaraan yang kuat, rasa lembut hati kita, rasa kita merasa di kita banyak kesalahannya. Nah, ya, jadi Allah Ta'ala tetap membuka pintu tobat kita selagi matahari belum terbit dari barat. Selagi kita belum sekarat maut. Karena sudah sekarat maut, tutup. Selanjutnya pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya. Barang siapa yang tobat sebelum muncul matahari dari arah barat, taballahu alaihi, Allah tetap menerima tobatnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Nah, ini kabar gembira ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Bayangkan, selagi belum datang hari kiamat, selagi kita masih sehat, masih akal kita masih sehat, tetap diterima. Jadi jangan putus asa kita tidak bertobat. Kemarin tobat kok melakukan dosa lagi karena tidak tahu, mari kita istighfar. Cuma upayakan kita tidaklah berulang-ulang melakukan dosa kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Nah, ya, karena orang apabila dia melakukan dalam keadaan terpaksa, Allah mengampuni. Tapi kalau orang itu membiasakan dirinya berbuat dosa, naudzubillah min dzalik, selalu ingin berbuat dosa. Cuma kalau kita beristighfar, ya, kemudian berupaya untuk berhenti, maka Allah akan menjaga hati kita, akan menjaga kebaikan diri kita. Ya, dan ini kesempatan yang baik. Jangan sampai kita kaum muslimin wal muslimat membuat orang putus asa. Oh, kamu berbuat dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Tidak boleh. Ya. Tapi siapapun saudara kita, tidak apa-apa kamu berbuat dosa. Allah mengampuni loh. Kalau kamu minta ampun. Nah, itu kan busra, kabar gembira. Tapi kalau ada orang mengatakan bagaimana kamu lakukan dosa terus, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Pernah ada orang yang ahli ibadah. Ya, saya cerita sedikit. Cuma tidak saya masukkan di sini, lupa saya membawakan hadisnya. Orang, bukan orang punya ilmu, tapi orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini berteman dengan orang maksiat. Nah, orang beribadah merasa dirinya mulia karena ibadahnya. Nah, ketika temannya maksiat, apa katanya? Kamu jangan berbuat maksiat. Nah, temannya yang dinasihati, kamu jangan berbuat maksiat, apa katanya? Ini urusan saya sendiri kok. Nah, dosa juga saya pikul sendiri kok. Nah, dengan ucapan seperti itu, tidak bersabar orang yang ahli ibadah. Tapi bukan ilmu. Orang wallahi Allah tidak akan mengampuni dosamu. Nah, ya. Terburu-buru Allah tidak akan mengampuni dosamu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang berkata Allah tidak mengampuni dosa, aku akan ampuni dosa orang ini dan aku akan masukkan kamu ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita membuat putus asa. Banyak orang mencuri, berbuat zina, naudzubillah min dzalik, mengurangi timbang. Nasihati, mari kita bertobat dengan lembut. Ya, ini loh. Allah Ta'ala maha kasih sayang sama kita. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, Allah akan menerima. Bayangkan para sahabat kaum muslimin sebelum masuk Islam, dia kafir, dia musyrik, berbuat jahat yang lainnya. Setelah masuk Islam, Allah ampuni dosa. Nah, ya, ini perlu kita jaga lisan kita, jangan sampai membuat orang putus asa. Tapi kabar gembira, basyiru, beri kabar gembira, enggak apa-apa. Kalau kamu mau tobat, Allah akan menerima. Nah, ya, kita sendiri kalau seandainya melakukan dosa, lalu datang pada orang punya ilmu, lalu dinasihati, kalau kamu mau bertobat, Allah akan mengampuni. Senang kita. Tapi kalau dia ngomong sama kita, kamu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dosamu yang banyak, sedih kita. Nah, ya, di sini dijelaskan berikutnya. Wa Nabi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam qala, ya, ada tulisan yang biru itu, innallaha azza wa jalla yakbatu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima tobatnya seorang hamba selagi belum sekarat maut. Nah, ya. Sekali kalau sudah sekarat maut, mata ini membelalak, ya, dan jantung sudah, ya, kaki itu sudah dingin sekali. Nah, saat itu
sudah tidak diterima lagi. Makanya kita ini kalau menjumpai saudara kita, teman kita mau sakit, sekiranya ada firasat mau meninggal dunia, nasihat supaya bertobat. Walaupun dia kafir, kamu masuk Islam lah. Istighfar, Allah akan mengampuni dosamu. Bukankah beliau mempunyai buruh orang Yahudi? Orang Yahudi itu orang yang kufur, yang musyrik dia. Ketika buruhnya ini sakit, apa katanya? Aslim taslam. Ya, kalau kamu mau masuk Islam, tobat, Allah akan menerima Islam. Subhanallah. Diterima. Anak ini mengatakan aslam tuh, ya wahai Nabi, aku masuk Islam. Diterima Allah Ta'ala tobatnya. Bayangkan, selagi orang itu dia kufur, atau berbuat syirik, atau berbuat bid'ah, lalu dia mau bertobat, diterima oleh Allah dengan syarat apa tadi? Berhenti dari dosanya, menyesali atas perbuatan itu, berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian berikutnya, hatinya enggak panjang. Ya, dia pelaku dosa yang besar sekali. Wa Nabi Sa'idin Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana fi man kana qablakum, ada orang sebelum kamu itu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, nah dasar salah seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsa, membunuh 99 orang. Ya. Jadi ada orang dari Bani Israel sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW ini pembunuh berapa? 99. Jadi bukan satu orang dibunuh. 99 ini kan perbuatan dosa. Dosa paling besar adalah membunuh orang. Baik. Fasa'ala an a'lami alil ardi. Maka menanya orang yang paling pintar di permukaan bumi ini. Fadalla ala rahibin. Fadalla ala rahibin, maka ditunjukkan kepada pendeta. Nah, pendeta itu orang Nasrani. Orang yang beramal tapi nggak punya ilmu, itu namanya pendeta. Kalau ulama sunnah adalah orang punya ilmu dan diamalkan ilmu itu. Nah, ketika orang pembunuh 99 ini berbuat dosa, ketika ditanya, coba kamu pergi ke pendeta itu. Tak tahu, lalu pembunuh 99 ini datang kepada pendeta. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Orang ini membunuh 99. Jujur. Fahal lahu min taubatin? Apakah diterima tobatnya? Nah, yang ditanya pendeta. Dia menanya ini pelaku pembunuh 99. Dia ingin tobat. Apakah diterima tobat saya ini? Kalau katanya pendeta, lah, tidak diterima. Bagaimana kamu membunuh orang 99? Fakotal, dibunuh pendeta ini. Fakamola bihi mi'ah, sehingga 100 orang dibunuh. Nah, ya. Bayangkan sadis ini, bukan sembarang orang, satu orang, dua, tidak, 100 orang dibunuh. So an a'lama alil ardi. Kemudian orang yang pembunuh 100 masih tidak putus asa. Ingin menanya orang-orang yang punya ilmu di permukaan bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin. Nah, pembunuh 100 ini ditunjukkan itu orang yang pintar, itu orang yang punya ilmu. Ya, kalau tadi rohib pendeta nggak punya ilmu, ini ditunjukkan ada orang punya ilmu. Ya, kan orang punya ilmu, subhanallah, lembut dan jika bisa menasihati. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Ditanya orang punya ilmu ini loh orang membunuh 100 orang. Dia mau bertobat. Apa diterima tobatnya? Ya. Qala na'am. Jawabnya orang punya ilmu, iya diterima. Inilah faedahnya orang punya ilmu.
Jadi dosa apapun kaum muslimin wal muslimat yang kita lakukan, walaupun syirik, bid'ah, kemaksiatan, kalau kita bertobat Allah menerima. Dan inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Makanya kita adanya sering istighfar dan sering tobat. Nah, apa nasihatnya orang punya ilmu? Intalik ila ardi kada wa kada. Nah, ya. Maka kamu harus pergi ke bumi ini, ke tanah ini. Fa inna biha unasan ya'budun Allah Ta'ala. Karena di sana ada orang-orang yang ahli ibadah. Jadi maknanya begini, kalau ada orang pelaku jahat, mau bertobat, beritahu. Kamu diterima tobatnya, tapi kamu jangan kumpul dengan penjahat-penjahat. Jangan kumpul di tempat-tempat yang pembunuhan atau pelacuran atau perampokan, jangan. Ya. Kemudian fa'budillah ma'ahum. Kumpullah dengan orang soleh dan beribadahlah kamu dengan mereka. Wala tarji ila ardika. Kamu jangan kembali ke kampungmu lagi. Fa innaha ardu su'in. Karena tempat kampung itu orang-orang penjahat, pembunuh, pembekal, pencuri, pemabuk. Ya. Fantolako. Maka pergi orang pembunuh 100 ini. Menerima nasihatnya orang punya ilmu. Ya. Hatta idza nasafat tariq, sehingga di tengah perjalanan belum sampai tujuan menuju ke tempat ibadah, atahul mautu, meninggal dunia. Belum sampai tobat ini. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Bertengkar antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Nah, gimana kok bertengkar? Faqalat malaikatur rahmah, katanya malaikat rahmat, jaa taiban muqbilan biqalbi ilallah. Ini orang ini mau tobat, mau kembali ke tempat ahli ibadah, tapi di tengah perjalanan dia meninggal dunia, tapi niatnya sudah ada. Faqalat malaikatul adab, mas, berkata malaikat adab, nah tadi malaikat rahmat, innahu lam ya'malu khairan qattun. Loh, orang ini kan belum berbuat baik. Kan masih berjalan menuju ke tempat yang baik. Fa'atahum malakun fi suratin adamiyin. Datang malaikat yang berbentuk manusia. Ya. Nah, malaikat berbentuk manusia ini ingin mengadili dua malaikat yang sedang bertengkar ini. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka malaikat ini mengadili dua malaikat yang sedang berselisih ini. Faqala, katanya malaikat yang berbentuk manusia itu, kisu bainal ardaini. Coba kamu ukur. Wa ila ayyatahuma kana adna. Diukur dulu. Dari perjalanan dia menuju ke tempat tujuan, di tengah-tengah meninggal dunia ini, lebih dekat mana dengan di tempat yang tuju, ataukah yang masih jauh dari tempat dia pergi. Diukur. Faqasu, maka diukur oleh malaikat itu, fawajatuhu adna ilal ardi. Ternyata lebih dekat di tempat yang dituju mau hijrah. Lebih dekat 1 jengkal saja. Jadi umpamanya kalau 1 meter itu kan mestinya taruhlah 100 meter. 1 meter itu 50, yang ini 50 lebih 1 jengkal. Lebih dekat di tempat yang tuju. Kalau apa katanya? Arada faqadabtahu malaikatur rahmah. Maka dipegang oleh malaikat rahmat. Dimasukkan di dalam surga. Subhanallah kaum muslim. Tidak terlintas. Dosa pembunuh 100 orang. Tapi orang ini ingin bertobat. Menanya orang ahli ibadah, pendeta, katanya tidak diterima, dibunuh. Menanya orang punya ilmu, dia senang. Kalau kamu ingin bertobat, kamu jangan tinggal di tempatmu yang banyak kerusakan. Kamu harus pergi di tempat di negeri yang ahli ibadah. Ini pentingnya kita hijau. Ya. Nah, dipenuhi. Senang orang ini, maka pergi. Di tengah perjalanan meninggal dunia.
Ketika meninggal dunia berebut malaikat rahmat, malaikat adab. Katanya malaikat adab, dia belum sampai tujuan kok. Katanya malaikat rahmat, dia sudah niat yang baik. Diukur ternyata lebih dekat ke tempat tujuan, lebih dekat dengan 1 jengkal. Hanya 20 cm. Tetapi malaikat rahmat diperintah Allah Ta'ala, ambil dia, masuk ke dalam surga. Nah, ini yang dapat kita ambil faedah kaum muslimin wal muslimat wal ikhwal akhwat. Jangan sampai kita membuat putus asa orang melakukan dosa, tapi kasih gembira. Enggak apa-apa. Allah itu mau menerima tobat. Kisahkan kisah ini. Ini loh contohnya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim yang ditanggung kesahihannya, ya. Jadi kita jangan sampai membuat orang putus asa, yaitu sehingga mereka tidak mau bertobat. Selanjutnya, wa an ibni Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum, diriwayatkan oleh 2 sahabat. Pertama Ibnu Abbas, anak paman Nabi. Dan nomor 2 Anas bin Malik, yaitu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law anna li ibni Adama wadiyan min dhahabin. Law anna li ibni Adama wadiyan min dhahabin. Seandainya anak Adam itu mempunyai lembah yang berupa emas. Masya Allah. Lembah isinya emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Mesti ingin punya lembah lagi sehingga menjadi 2. Dan ini tomaknya manusia urusan dunia. Kalau ada orang punya pabrik, ingin punya mendirikan pabrik lagi. Kalau dia punya lahan banyak emasnya, ingin punya lahan lagi banyak emasnya. Apa katanya beliau? Walayyam la'afahu illa turab. Tidak mungkin akan puas mulutnya orang itu kecuali disesali dengan turab. Turab itu debu atau pasir. Ya. Maknanya tidak akan puas manusia urusan dunia kecuali mati. Wa yatubullahu man taba, tapi Allah akan menerima tobatnya orang yang mau tobat. Subhanallah. Ya. Inilah kaum muslimin yang terlintas, yang terlinang oleh pikiran kita. Begitu rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang mau beriman. Walaupun dia kafir, walaupun dia ahli bid'ah, kalau dia tobat, diterima oleh Allah. Nah, tidak ada makhluk yang baik semisal Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullah subhanahu wa ta'ala. Allah tertawa. Nah, ya, tapi tidak sama dengan tertawa kita. Tadi Allah Ta'ala membentangkan tangannya, tapi tidak sama dengan membentangkan kita tangan kita. Ila rajulaini. Nah, Allah tertawa terhadap 2 orang. Yaqtulu ahaduhuma, salah satu membunuhnya. Al-akhara kepada yang lain. Yadkhulanil jannata. Jadi ada 2 orang bunuh-membunuh. Tapi dua-duanya masuk surga. Aneh kan? Gimana? Padahal orang membunuh orang muslim itu hukumnya berdosa. Harus dibunuh. Tapi Allah Ta'ala tertawa ketika melihat hambanya 2 orang. Itu dua-duanya surga. Kenapa? Pertama yuqatilu hadza fi sabilillah. Orang yang pertama membunuh ini orang kafir itu dibunuh di dalam peperangan. Jadi orang mukmin ketika perang maka orang kafir dibunuh. Fayuqtalu. Ya. Fayuqtalu. Maka terbunuh. Bukan orang, oh ini orang kafir membunuh orang muslim. Saya ulang lagi. Ya, orang kafir membunuh orang muslim. Nah, summa yatubullah alal qatil, kemudian Allah Ta'ala mengaruniai tobatnya orang kafir ini sehingga masuk Islam. Saya ulang lagi. Jadi Allah Ta'ala tertawa kepada 2 hambanya.
yang mana saling bunuh-membunuh. Orang kafir dengan orang muslim. Nah, orang kafir ini membunuh orang muslim. Yang dibunuh masuk surga. Karena orang muslim. Nah, kenapa orang kafir ini kok masuk surga? Karena dia bertobat setelah membunuh. Dia masuk Islam. Subhanallah. Summa yatubullahu alal qatili. Kemudian Allah menerima tobatnya orang pembunuh itu. Fayaslimu, lalu dia masuk Islam. Fayastasidu, dan mati syahid di dalam peperangan. Subhanallah, kaum muslimin, begitu indahnya. Nah, kita mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah menunjukkan 4:36 menit. Tidak mengapa kalau ada satu soal saja. Nah, satu soal saja. Alhamdulillah ini patutnya alhamdulillah sudah mau berhenti. Namun sebentar lagi kita akan taklim di Mojokerto. Kalau ada satu soal, tafadhol. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian ceramah dari Ustadz Aunur Rafiq. Karena ini ada permintaan dari Ustadz untuk membacakan satu pertanyaan. Kebetulan Ustadz, alhamdulillah ini ada satu pertanyaan dari penanya kita, dari peserta kita, Saudari Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada Ustadz dan seluruh jamaah. Izin Amin bertanya ya Ustadz. Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah taubat sebelum meninggal, sakaratul maut, apakah diterima? Karena ada kisah taubat Fir'aun sebelum digulung air laut, tetap dikabarkan memimpin rakyatnya masuk ke neraka. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dari keterangan yang kita baca tadi, selagi dia belum sekarat maut, ya, innamat taubatu malam yughorrir. Kalau sudah sekarat maut tidak diterima. Karena batasan tobat itu selagi orang itu masih sehat. Makanya upayakan ketika dia sedang sakit atau sedang dalam keadaan tenggelam, lalu dia masih sadar, ya, atau kecelakaan. Ketika dia masih sadar, kita suruh dia, ayo istighfar. Kamu minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya, kita nasihati. Tapi kalau dia sudah tidak ingat, ya, tidak sadar lagi, walaupun kita talkinkan la ilaha illallah, tidak ada artinya. Makanya kalau kita melihat saudara kita kecelakaan atau melihat saudara kita dalam keadaan sakit, lihat dulu. Kalau ada firasat dari dokter, wah ini nampaknya mungkin umurnya tidak panjang, maka kita perlu menasihati, ya, perlu kita memberitahu. Seperti Rasulullah SAW melihat pamannya Abu Thalib ketika sebelum sekarat maut, tapi ada tanda-tanda meninggal dunia. Wahai paman, bacalah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu Allah Ta'ala akan mengampuni dosa. Ya. Jadi kita mentalkinkan, maknanya mengajari makna kalimat la ilaha illallah atau menyuruh tobat itu selagi dia masih sadar. Kalau sudah tidak sadar, tidaklah diterima lagi dengan dasar hadis innamat taubatu malam yughorhir. Sesungguhnya tobat itu selagi orang itu belum sekarat maut. Baik, begitulah ikhwan wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat. Semoga perjumpaan kita ini diridhoi oleh Allah Ta'ala, ya, menjadi sebab terampuni dosa kita dan menjadi sebab digandakan amal pahala kita. Dan semoga kita tetap istiqamah menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Ta'ala sampai kita meninggal dunia. Tak lupa kami sebagai yaitu manusia yang banyak merepotkan antum, terutama Dr. Heru Subroto, hafizallahu taala. Sekali lagi ana sampaikan jazakumullahu khairan atas sekian banyak bantuan dan nasihat dari saudara-saudara kami. Dan alhamdulillah sekarang agak itu mungkin kurang 10% lagi, mulut masih pahit sedikit. Tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan saudara dan saudariku, dan inilah merupakan satu kebahagiaan yang besar untuk kami semuanya. Kami sampaikan jazakumullah khairan
atas segala bantuannya dan kesungguhannya menuntut ilmu. Semoga hanya Allah Ta'ala yang membalas kita semuanya dengan surganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Kita sudah mendengarkan kajian dari Ustadz Aunur Rafiq Hafizatullah. Kemudian insya Allah kepada para peserta yang tadi ketinggalan materinya bisa berkunjung di akun YouTube kami, Tarbiyah Ruhiyah BTKV. Di sana ada kajian-kajian tiap minggu, tiap hari Jumat yang dilaksanakan per pekan. Nanti bisa berkunjung ke sana apabila ingin melihat kajian-kajian yang sudah dilewati. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Aunur Rafiq. Syafaqallah, labah syatuhu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila selama kajian ini banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.